Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia rahmat nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bab pembahasan kita di Kitabus Shalah. Babnya sekarang masuk sholat jamak. Kemarin kita bahas bab sholat qashar. Dalam bab sholat jamak ini yang dibahas pertama kali adalah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baru nanti kemudian pembahasan tentang bagaimana prakteknya di masa berikutnya. Al-jam'u bainas sholataini, mengumpulkan, menjamak dua salat. Ya juzulil musalli ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri taqdiman wa ta'khiran wa baina al-maghribi wal 'isya'i kadzalik idza wujidat halatun min al-halatil atiyah. Orang yang sholat boleh menjamak, mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar, baik itu takdim, didulukan, diawalkan, wa ta'khiran maupun diakhirkan, diundur. Wa bainal maghribi wal isya'i kadzalik, demikian pula mengumpulkan antara maghrib dan isya. Idza wujidat
halatun minal halatil atiyah, syaratnya kalau didapati satu keadaan dari beberapa keadaan berikut ini. Yang pertama, al-jam'u bi Arafata wal Muzdalifah. Ini kita terkait dengan contoh jamak sholat, baik itu di Arafah maupun di Muzdalifah. Ini rupanya contohnya adalah pas pelaksanaan ibadah haji, ya, di Arafah, di Muzdalifah, ya. Ittafaqal ulama, para ulama sepakat ala annal jam'a baina zuhri wal asri, bahwa menjamak salat, mengumpulkan salat antara zuhur dan asar, jam'u takdimin, jamak takdim, mengumpulkan, didulukan di depan, fi waktu zuhri, pada waktu zuhur, bi Arafah, di Arafah, ya. Ini waktu wukuf. Wukuf niku tanggal pinten? Tanggal pinten? 9 Zulhijjah. Jadi biasanya sampai di sana itu diusungi apa diangkuti, ya, jamaah haji itu menggunakan bis yang dipersiapkan oleh maktab mulai pagi sampai siang, ya. Cuma ada yang tanazul tarwiyah, ada yang tidak. Kalau contohnya Nabi itu tarwiyah, jadi bermalam dulu di Mina tanggal 8-nya, gitu ya. Jadi tanggal 8 di Mina bermalam, baru kemudian paginya itu ke Arafah. Jaraknya nggak terlalu jauh sebenarnya. Cuma dalam praktek lainnya, ya, untuk alasan-alasan tertentu, biasanya alasannya supaya praktis, ya, itu tidak pakai tarwiyah, langsung dari Mekah itu digeser ke Arafah semua. Jadi berangkatnya pagi tanggal 9, gitu. Nggak pakai nginep di Mina. Nah, ini berbeda contohnya Nabi ketika di Mina dan ketika di Arafah. Saat di Mina, ya, beliau sholat zuhurnya 2 rakaat di waktu sholat zuhur, dikosor, tapi tidak dijamak dengan asar. Nanti asar sholat sendiri 2 rakaat. Itu kalau di Mina. Nah, ketika di Arafah tanggal 9, beliau menjamak sholat zuhur dan asar. Waktunya ditaruh di awal, di waktu zuhur, gitu ya.
setelah sholat jamak dan qashar di Arafah itu Nabi Muhammad SAW kemudian khutbah Arafah itu ya, waktunya setelah tergelincir matahari, setelah masuk waktu zuhur gitu. Tapi berangkatnya ke situ ya belum zuhur gitu ya, berangkatnya ke Arafah. Wa bainal maghribi wal isya'i jam'u takhirin, sementara antara maghrib dan isya itu jamak takhir. Jadi tanggal 9 pagi sampai di Arafah ya, kemudian datang waktu zuhur, sholat zuhur dan asar di jamak qashar. Setelah itu khutbah Arafah, kemudian mengisi dengan doa-doa, karena pada saat wukuf di Arafah itu kesempatan untuk dikabulkan itu terbuka lebar sampai tergelincir matahari ya. Kok tergelincir, terbenam matahari. Jadi maghrib dan isya, maghrib itu geser, beliau geser ke, jadi nunggu maghrib di situ. Setelah maghrib tidak langsung sholat, sholatnya beliau di Musdalifah, geser lagi, nggak jauh, paling 2 kilo 3 kilo lah ya. Nah sholatnya di Musdalifah itu jamak takhir. Nah begitu ya. Jadi waktu di Arafah tanggal 9 itu jamak takdim. Waktu di Musdalifah untuk mampir ngumpulkan batu itu beliau jamak takhir. Kalau sudah maghribnya di Arafah berarti sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah begitu. Baru geser, kalau dulu naik onta sekarang diangkuti bis kan gitu ya. Cuma karena jamaah itu semuanya ngumpul di Arafah, niku mulai mari maghrib diangkuti niku mungkin jam 12 bengi dereng karuan mari sian. Enggak, saking akeh. Ya. Jadi kalau kebagian akhir-akhir ya sampai di Musdalifah meskipun jaraknya mungkin 3 kilo ya. Ya, mari jam 12 di atas jam 12. Itu ya. Nah, disitulah kemudian sholat maghrib dan isya di jamak tapi takhir. Gitu ya. Jamak takhir. Nah, gitu. Itu sunnahnya begitu. Tapi ya enten sing jenenge wis mlebu maghrib enggak, urutan di angkut itu mungkin jam 9 malam, masuk waktu maghrib pun sholat jamak qashar takdim. Bolehkah? Ya boleh saja, secara hukum fikih boleh saja. Tapi nek nyontoh Nabi bersisih ya, mau mengikuti, mau sabar, ya nanti di Musdalifah sholatnya maghrib dan isya jamak takhir. Nah, gitu. Itu. Tapi ini menjadi dasar. Contoh Nabi ketika melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah, kemudian menginap di Musdalifah, itu menjadi contoh tentang sholat jamak baik takdim maupun takhir. Malam sebelumnya di Mina ya, malah kalau di Mina Nabi
sholatnya dikosor tapi tidak dijamak. Sebenarnya ini itu menjadi dasar untuk praktek yang lain, ngerti lho. Napa praktek lainnya? Bahwa tidak selalu sholat kosor itu dijamak. Masih sampai kosor tok ndak dijamak, ndak apa-apa. Gitu dasar. Ini untuk yang lainnya, tapi ini prakteknya memang pada saat haji. Cuma nanti di dalam praktek sehari-hari bisa saja dikosor tanpa dijamak. Nah, begitu. Juga menjadi contoh, kalau mau jamak takdim silahkan, kalau mau jamak takhir juga silahkan. Itu contoh-contoh itu di situ. Baik. Ini ketika di mana? Di Arafah dan Musdalifah. Yang mantun nginep teng Musdalifah kan balik nang Mina mali untuk mengawali lempar jumroh, ya, balik ke Mina lagi, ya. Paginya berangkat dari Mina ngelempar jumroh untuk tanggal 10, gitu ya. Untuk tanggal 11, 12, 13 itu berangkatnya setelah tergelincir matahari. Mari duhur sadurunge maghrib. Ya, ngenteni rada ayub monggo, kan gitu ya. Itu sunnahnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ya, tapi ya itu tadi, ketika di Mina Nabi nyuntuhnoe salatnya itu dikosor tapi tidak dijamak. Ketika di Arafah zuhur asarnya jamak takdim, ya. Kemudian maghrib isaknya, meskipun maghribnya itu sudah di Arafah, tapi di jamak takhir pelaksanaannya di Musdalifah. Gitu. Ini nggone mboten sepiro atus sakjane. Ya, paling keliling mriki kriyan ngono ya. Mau kelilinge lho, kelilinge. Enggak jauh. Enggak sampai kelian ya. Kalau dari Mina ke Arafah ya sini Mambung lah gitu ya, kira-kira gitu. Enggak terlalu jauh. Atau mungkin Tanggul lah gitu ya. Nanti muter ke Musdalifah dulu, ya jaraknya juga enggak terlalu jauh, muter saja itu. Baik. Sekarang yang kedua, al-jam'u fis safar, jamak di dalam bepergian. Loh, nah tadi ini salat di Arafah dan Musdalifah Nabi itu kan bepergian. Ya, tapi memang khusus contohnya adalah ketika pelaksanaan haji. Kenapa bepergian? Nabi kan tinggalnya di Madinah, bukan orang Mekah lagi. Ya, jadi sampai Mekah, sampai tanah haram, ya itu termasuk di Arafah, Mina dan Musdalifah itu kan apa namanya? Beliau posisinya safar. Gitu ya. Tapi dibahas sendiri jamak di dalam safar. Al-jam'u fis safar, jamak dalam salat safar. Al-jam'u bainas salataini fis safar fi waqtin ihdahuma fi waqti ihdahuma jaizun. Jamak dua salat saat bepergian di salah satu waktunya, jamak zuhur asar di waktu zuhur, jamak zuhur asar di waktu asar, jamak maghrib isya di waktu maghrib, jamak maghrib isya di waktu isya, jaizun boleh. Fi qauli aktsari ahli ilmi, menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu. La farqa baina kaunihi nazilan aw sa'iran. Tidak dibedakan
Apa niku pas mudhun, napa niku pas mandek, napa niku pas mlaku. Gitu ya. Pas jalan. Ya. Fa'an Mu'adzin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza zaghatis syamsu qabla an yartahila jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat perang Tabuk, kalau matahari itu sudah tergelincir, maksudnya nek pun masuk waktu zuhur, sebelum beliau berangkat, belum berangkat masuk waktu zuhur, jama'a baina zuhri wal asri, beliau menjamak waktu zuhur dan asar ya saat itu, sadurunge berangkat. Tapi wa idzar tahala qabla an tazigha syamsu akhara zuhra. Tapi kalau beliau itu berangkatnya sebelum tergelincir matahari, maksudnya sebelum waktu zuhur datang, akhara zuhra, beliau mengakhirkan zuhur, sholatnya zuhur dengan asar di waktu asar. Itu rumus sederhana. Jadi nek kate budal pun azan, itu kan? Ya sudah, jamak zuhur dan asar. Ya di waktu zuhur itu. Tapi kalau mau berangkat itu masih, kalau jam sini ya, masih jam 11, ya mangke sholat zuhur asare di waktu asar. Itu rumusnya sederhana gitu. Nah begitu pula hatta yanzila lil asri, hingga beliau turun di waktu asar. Wa fil maghrib mithlu dzalik, di waktu maghrib juga sama. In ghabatis syamsu qabla ayyartahila jama'a bainal maghribi wal isya. Kalau matahari itu tenggelam sebelum berangkat, ya beliau menjamak maghrib dan isya di waktu maghrib. Wa in irtahala qabla an taghiba syamsu akharal maghrib hatta yanzila lil isya thumma nazala fajama'a bainahuma. Tapi jika beliau itu berangkat sebelum matahari tenggelam, kalau jam di sini ya jam 5 berangkat, itu kan? Sebenarnya 25 menit lagi sudah maghrib kalau di sini ya. Jam 5 sore berangkat, matahari belum tenggelam, maghrib belum masuk. Maka beliau mengakhirkan maghrib hingga beliau turun pada waktu isya, kemudian beliau jamak maghrib dan isya di waktu isya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jelas nggak? Gampang itu. Wa qala hadza haditsun hasanun. Imam Tirmidzi mengatakan ini hadisnya hasan. Ya. Oh ya maghrib dulu. Maghrib dulu, zuhur dulu, maghrib dulu, masa isya diisi. Ya. Cuma waktunya yang digeser. Gitu ya. Wa an Quraibin an Ibni Abbasin annahu qala, dari Quraib. Quraib itu seorang tabi'i yang sering mendapatkan riwayat hadis dari Ibnu Abbas. Gitu ya. Quraib itu profesinya nek cara mriki buruh lah gitu ya. Buruh lah. Ya, dia punya buruh, punya majikan
perempuan gitu ya. Cuma Quraib ini sering mendapatkan riwayat dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas menurut Quraib, ala ukhbirukum an sholatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Mau enggak kalian saya beritahu salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar? Qulna bala. Kami para tabi'in, ya, generasi setelah sahabat yang mau diberitahu oleh Ibnu Abbas menjawab, ya mau sekali. Maka Ibnu Abbas meneruskan, kana idza zaghat lahu syamsu fi manzilihi jama'a baina zuhri wal asri qabla ayyar kabah. Nabi itu, beliau kalau sudah masuk waktu zuhur sebelum keliru ya. Beliau itu idza zaghat lahu syams, kalau sudah masuk waktu zuhur fi manzilihi, di rumah, jadi masih di rumah, sudah masuk waktu zuhur, beliau menjamak antara zuhur dan asar qabla ayyar kaba, sebelum beliau naik kendaraan. Jadi sebelum berangkat sholat zuhur dan asar. Wa idza lam tazik lahu fi manzilihi, tapi kalau beliau di rumah itu belum masuk waktu zuhur, kok sudah naik kendaraan berangkat, saro hatta idza hanat sholatul asri nazala fajama'a baina zuhri wal asri, maka beliau akan berjalan, maksudnya ya berangkat jalan hingga datang waktu sholat asar, beliau turun, beliau menjamak sholat zuhur dan asar. Jelas. Jadi hadis yang diriwayatkan Mu'ad diperkuat oleh Ibnu Abbas. Prakteknya persis. Wa idza hanat lahul maghribu fi manzilihi jama'a bainaha wa bainal isya wa idza lam tahin fi manzilihi raqiba hatta idza kanatil isya nazala fa jama'a bainahuma. Sama dengan tadi. Demikian pula kalau beliau itu sudah keduluan masuk waktu maghrib padahal masih di rumah, sebelum berangkat beliau menjamak maghrib dan isya di rumah. Tapi kalau kemudian beliau berangkat sebelum masuk waktu maghrib, beliau akhirkan sholat maghrib dan beliau laksanakan saat sholat isya. Saat waktu isya. Ya, dijamak. Hadis riwayat Ahmad Asy-Syafi'i dalam musnadnya. Ya. Dan dalam beberapa riwayat yang lain sama. Napa? Oh jamaah, Nabi kok gak jamaah? Ya jamaah. Jamaah. Mboten nenten kok jamaah. Bukan sholat di rumah. Posisinya masih di rumah, sholatnya jamaah, posisi perang, rombongan. Mosok tahu Nabi niku metu kok dhewe kaya sampean, mboten tahu. Metu niku mesti rombongan sahabat. Nabi metu mlaku-mlaku dhewe, mboten enten. Enggak. Tapi niki maksudnya nyontono salate Nabi ya diikuti sahabat. Lah contoh yang diceritakan oleh Ibnu Abbas dan Mu'adz kok podo, berarti kan pengalamannya sama. Ya berarti sing melok niku cuma cerita. Ngene lho Nabi nek nyontono. Begitu.
Kalau kita kan beda, bedanya kita yaitu tadi metu iso dhewe-dhewe kan gitu nggih. Nah Nabi metu mboten nate, lha apa metu dhewe-dhewe nek kak kepentingane niku wau. Enggak. Begitu. Baik. Kalau dalam riwayatnya Mu'ad tadi secara khusus disebut ketika perang Tabuk. Gitu ya. Sebagian ahli sejarah mengatakan inna ghazwata Tabuk kanat fi sanati tis'in. Riwayat-riwayat yang mirip-mirip saya lewati ya. Sebagian ahli sejarah menyampaikan bahwa perang Tabuk itu di tahun ke-9. Ya. Wa fi hadzal hadithi awdahud dalail wa aqwal hujaj fi raddi ala man qala la yujma'u baina salataini illa idza jadda bi sayru li'annahu kana yajma'u wa huwa nazilun ghairu sa'irin makithun fi khabaihi yakhruju fa yusalli salataini jami'an summa yansarifu ila khabaihi. Ya. Dari hadis ini menjadi jelaslah bahwa hadis ini menjadi dalil yang paling jelas, hujjah yang paling kuat untuk menolak pendapat. Ini sudah pendapatnya Said Sabiq ini ya. Jadi beliau simpulkan dari dalil-dalil itu maka ada petunjuk yang jelas sekali dan hujjah yang kuat sekali, dan ini bisa dipakai untuk membantah mereka yang berpendapat gak oleh jamak sholat kecuali nek encene wis perjalanan iku soro la yujma'u bainas sholataini. Ada yang berpendapat tidak boleh dijamak sholat illa kecuali idza jadda bisair, kecuali nek perjalanan itu memang susah berat. Nggak ada yang berpendapat begitu. Maka dari sini justru contoh Nabi li'annahu kana yajma'u, Nabi itu menjamak wa huwa nazilun, beliau masih ada di tempat beliau tinggal. Kan gitu ya. Ghairu sa'irin, tidak dalam perjalanan. Makithun fi khobaihi, jadi masih ada di tempat tinggalnya, di huniannya. Nah begitu. Wa rawa hadzal haditsu Muslimun fi sahihi qala fa kana yusalli adh-dhuhra wal 'ashra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Dalam riwayatnya Imam Muslim juga begitu. Nabi pernah menjamak zuhur, asar, maghrib, isya. Wali annal jam'a rukhsatun min rukhsasis safar falam yukhtassu bihalatis sayri kal qasri wal mashi walakinnal afdal at-ta'khir. Intaha. Karena jamak itu termasuk rukhsah ketika safar, maka dia tidak harus dalam posisi perjalanan. Jadi kalau perang Tabuk itu kan memang beliau itu sudah keluar dari Madinah gitu, tinggal di tempat tinggalnya, tendanya, kemahnya gitu ya. Begitu. Tidak sedang dalam perjalanan. Di Mekah pun beliau tinggal. Itu loh maksud nazil itu ya. Nah, untuk nanti jamak yang di dalam posisi bukan safar, enten dalile dewe. Ya, begitu ya. Ini tadi masih pembahasan jamak di waktu safar. Misalnya Pak Madris nang Jakarta,
gitu kan, 5 hari ya boleh menjamak meskipun sebenarnya ada di hotel ya. Ya seharian nang hotel wis dijamak itu boleh gitu ya. Nah sekarang al jam'u fil matori, menjamak sholat ketika hujan. Ini di luar perjalanan. Rawal Asram fi sunanihi an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu qala minas sunnati idza kana yaumun mutirun maaf ayya jama'a bainal maghribi wal isya. Dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dia menyatakan termasuk sunnah kalau hari itu adalah hari yang sedang hujan deras, maka boleh jamak maghrib dan isya. Nah, begitu. Dalam riwayat yang lebih jelas Imam Bukhari meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya fi lailatin mutiratin. Nabi SAW pernah menjamak salat maghrib dan isya di malam yang hujan lebat. Nah, gitu ya. Wa khulasatul madzhab fi dzalika, ringkasan pendapat dalam hal ini, anna Syafi'iyah, mazhab Syafi'i itu jawizu lil muqimi, membolehkan orang mukim tidak safar, al jam'a bainaz zuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i jam'a taqdimin faqat bi syarti wujudil matar. Ya. Boleh orang mukim itu kok jamak antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya, tapi jamaknya jamak takdim saja. Syaratnya ada hujan deras. Wa inda Malik, tapi dalam Imam Malik, mazhabnya Imam Malik, annahu yajuzu atau annahu yujawwizu jam'at taqdimi fil masjid wa bainal maghribi wal isya lima torin waqi'in au mutawaqqi'in walittini ma'az zulmah idza kana at-tinu katsiran yamna'u awasitan nasi min labsin na'li wa karahal jam'a bainaz zuhri wal asri lil matar. Tapi nek Imam Malik berpendapat boleh jamak takdim di masjid maghrib dan isya kalau ada hujan yang sedang turun. Maghrib hujan deras, jamaah mbak isya. Kalau pas hujan dengan syarat, ya, dengan syarat hujan sedang turun, ya, dan bledok. Napa bledok? Jeblok. Napa jeblok? Bledok niku cara Indonesia napa? Berlumpur. Ya, artinya ya tempat untuk sholatnya itu campur air begitu ya. Ma'az zulmah plus peteng. Gelap, gitu ya. Idza kana tinu katsiran, lebih-lebih kalau tanahnya itu banyak, yamna'u, yang itu bisa menghalangi awasitan nasi min labsin na'li, ya, menghalangi orang-orang pakai sendal. Nek gawe sendal mesti cekat gitu ya, wes angel-angel salat gitu ya, jamak takdim gitu. Tapi wa karihal jam'a baina zuhri wal asri lil matar. Tapi nek zuhur dan asar ya gak gelap gak apa, ya makruh, dimakruhkan wis makruh, gak perlu dijamak kan gitu ya. Itu.
Ya ini kan situasinya dulu nggak ada lampu pada masa Nabi, itu dipahami begitu oleh Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i boleh saja, pokoknya memang ada hujan, nah, gitu ya. Wa indal Hanabilah, kalau mazhab Hambali, yujawizul jam'u atau yajuzul jam'u bainal maghribi wal isya'i faqat taqdiman wa ta'khiran. Boleh jamak maghrib dan isya saja, zuhur enggak usah, dan asar. Boleh takdim, boleh takhir. Dengan sebab ada salju, ya, dingin sekali, pokoknya situasi cuaca ekstrim. Wal matarul ladzi yabullu thiyab, ya, atau hujan yang membuat apa namanya, pakaian itu ya kotor semua. Wa hadhihi rukhsah takhtassu biman yusalli jama'atan bi masjidin. Rukhsah ini khusus bagi yang sholat di masjid secara berjamaah. Yuqsad min ba'idin, yang dimaksud adalah omahe jauh, pulang gak iso balik maneh, jamak aja. Yata'adza bil matar fi tariqihi, ya. Kalau dia jalan nanti hujan itu menjadi gangguan, teles kabeh gak iso balik, klambine mek siji, bajunya cuma satu, ya sudah dijamak saja. Salatnya di masjid, ya, dijamak. Fa amma man huwa bil masjid aw yusalli fi baitihi jama'atan aw yamshi ilal masjid mustatiran bi syai'in aw kana al masjid fi babi darihi fa innahu la yajuzu lahul jam'u. Adapun kalau orang itu memang tinggalnya di masjid, enggak di mana-mana, atau orang itu sholatnya itu di rumah secara berjamaah, atau dia itu jalan ke masjid bisa payungan, gitu ya, mustatiron bisain, ya, bisa menggunakan sesuatu untuk melindungi diri. Au kanal masjid fi babi darihi, atau masjidnya di pintu rumahnya, ini nemplek-nemplek ini, ya, fa inna la yajuzul qaula di jama', enggak boleh jama', gitu ya. Ini kalau jama' pas hujan, tidak dalam perjalanan boleh, asal syaratnya hujan. Syarat hujan itu ganggu, nah gitu ya. Saya kira itu memang demikian untuk mudahnya syariat Islam dilaksanakan. Mosok kurang gampang, nah, gampang. Tapi ojo digawe remeh gitu ya. Aku tak zuhur sampai asar, kudu ono sebabe, nah begitu ya. Oke. Ada lagi yang keempat. Saya lanjutkan jamak sholat ini. Al jam'u bisa babil maradi awil uzri. Jamak karena sebab sakit atau uzur lain. Zabal Imam Ahmad wal Qadhi Husain wal Khattabi wal Mutawalli minasy-Syafi'iyyah ila jawazil jam'i taqdiman wa ta'khiran bi uzril maradi li annal masyaqqah fihi asyaddu minal matar. Sebenarnya contohnya tadi hujan. Tapi para ulama baik Imam Ahmad, beberapa pengikut mazhab Syafi'i itu membolehkan jamak baik takdim maupun takhir bagi orang yang sedang sakit, karena orang sedang sakit itu tingkat kesulitannya lebih dibanding hanya sekedar kena hujan. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wa huwa qawiyyun fit dalil. Itu dalilnya yang kayak gitu tuh kuat sekali. Wa fil Mughni dia mengatakan wal maradu al mubihu lil jam'i huwa ma yalhaquhu bihi bi ta'diyati kulli salatin fi waqtiha masyaqqatun wa dha'fun. Dan sakit yang membuat orang boleh menjamak itu memang sakit kalau dia itu melaksanakan sholat di tiap waktunya itu berat, ya, di rumah sakit
diinfus. Kalau jalan ke mana? Jalan ke toilet, waduh susah, ya sudah dijamak saja. Meskipun misalnya itu bukan masuk safar, Cak Madris nginep nang puskesmas atau siapa nginep nang puskesmas, begitu ya. Begitu caranya, jamak saja. Begitu. Karena kalau nanti zuhur sholat, asar sholat, susah, gitu kan. Atau mungkin di rumah, karena gak gelem nang rumah sakit, wedi covid, wedi ketularan. Senang omah ya aku, di rumah saja. Maka begitu caranya ya. Masuk angin nang omah ya sudah. Nanti kalau ke kamar mandi bolak-balik tambah senep ya, tambah sakit, silakan. Wa tawassal Hanabilah, sementara mazhab Hambali itu lebih luas, pemahamannya diperluas. Maka mereka membolehkan fa'ajazul jama'ah takdiman wa ta'khiran li ashabil a'zar, membolehkan jamak takdim, jamak takhir bagi mereka yang punya uzur, walil khaifi, yang punya rasa takut, wa ajazuhu lil murdi'i, termasuk membolehkan untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, allati yashukku 'alaiha ghuslu thawfi waqti kulli salat, yang berat kalau dia harus mencuci pakaian setiap waktu sholat. Walil mustahadah, misalnya maksudnya untuk orang yang menyusui itu kan anaknya pipis yo ini kan gitu ya, pipis di kelambi, di pakaian gitu kan, wah ini harus disucikan lagi, harus boleh. Walil mustahadati waliman bihi salasu baulin, termasuk orang yang bolak-balik apa namanya, beser, bentar pipis, sebentar pipis, sebentar pipis gitu ya. Walil ajizi anit thaharah, atau orang yang tidak bisa bersuci. Tidak bisa bersuci itu bisa macam-macam. Ya. Ya. Waliman khafa ala nafsihi aw malihi aw irdihi, waliman khafa dararan yalhaquhu fi ma'isyatihi, atau orang yang khawatir terhadap dirinya, terhadap hartanya, terhadap kehormatannya, atau orang yang khawatir mendapatkan kesulitan dalam hidupnya kalau tidak dijamak. Ya. Pegawai gak dikasih waktu sholat, ya. Gak dikasih waktu sholat, asar gak ada istirahat, waduh iki opo rek, ya jamak saja. Atau yang kemarin nih, yang sedang tragedi nonton bola, ya kan, nonton bola kalau waktu sore misalnya ya, jam 4 masuk stadion itu setengah 2, setengah 1, tandingnya jam 4, belum asar. Tapi kalau masuknya setelah sholat asar ya ditutup sudah pintunya kan gitu ya, jamak gitu ya. Begitu. Ini sing seneng bal-balan nih kan, umpama nonton gitu ya, karena nggak tahu begini, yang nonton bola itu hampir bisa dipastikan akeh gak sholate gitu loh. Padahal kalau ngerti mestinya gampang gitu ya. Akeh sing gak sholat, wong memang gak ngerti, dikira sulit, padahal harusnya gak sulit, nah, gitu ya. Termasuk barangkali bapak-bapak, ibu-ibu nanti, nah ini nanti ada sholat al-jam'u lil hajah, saya baca aja di sini ya. Yang nomor 5, menjamak karena ada kebutuhan. Qala Nawawi fi syarah Muslim, Imam Nawawi dalam syarah Muslim, Imam Nawawi itu mensyarahi Sahih Muslim.
Zahaba jama'atun minal a'imma ila jawazil jam'i fil hadari lil hajati liman yattakhidhu 'adatan. Ya. Boleh orang tidak bepergian kok menjamak sholat karena hajat tertentu. Ya. Itu kaulnya Ibnu Sirin, Ashhab, sebagian muridnya Imam Malik, juga Al-Khattabi dan lain-lain. Termasuk Al-Qaffal, Asy-Syasi, Al-Kabir, itu murid-muridnya Asy-Syafi'i. Ya. Itu ada dalilnya. Ini dalil yang paling umum malah. Dari Ibnu Abbas, riwayat Muslim. Kata Ibnu Abbas, jama'a Rasulullah SAW baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Nabi pernah menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah, bukan karena perang, bukan karena takut musuh, bukan karena hujan. Qila li Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ditanya, lho sampean ngriwayat nang ngono iku lho. Maza arada bidzalika, kira-kira maksudnya Nabi napa? Qala arada alla yuhrija ummatahu. Nabi ingin tidak menyulitkan umatnya. Dari sinilah nanti hajat misalnya duwe gawe. Seperti wudhu itu loh. Nabi itu wudhu setiap mau sholat. Tapi suatu saat lewat beberapa waktu sholat gak wudhu Nabi, sampai ditanya Umar. Umar tanya, Nabi kok gak wudhu sedinoan sampean? Aku sengaja, saya memang menyengaja. Begitu kan? Bukan untuk diikuti terus menerus begitu itu, tapi untuk memudahkan kalau ada hal-hal tertentu begitu boleh kadek wudhu, tapi sunnahnya wudhu setiap waktu sholat begitu. Iya, gak wudhu itu maksudnya gak batal, contohnya batal ya gak iso. Sampean pun ngentutan encening ya. Nggih. Itu gitu nggih. Gitu. Kata Ibnu Abbas, memang Nabi menghendaki itu supaya tidak menyulitkan. Makanya di awal-awal dulu saya sering, Nabi itu mesti memberi contoh itu mana yang minimal, mana yang afdol. Ya yang dikerjakan yang afdol lah. Cuma yang minimal ini dibutuhkan. Nek sampean punya kesulitan, punya hajat, bahkan untuk kepentingan memberikan kemudahan kepada umatnya, meskipun belum ada model kesulitan-kesulitan yang semakin banyak seperti saat ini, maka beliau sholat jamak maghrib isya zuhur asar di Madinah. Kata Ibnu Abbas, padahal enggak hujan, padahal enggak posisi perang. Tapi menang-menang ojo ditiru, artinya nanti lah kalau butuh gitu ya, silahkan gitu. Menang-menang sholat zuhur sama asar di jamak. Lah pokok di jamak, iya Nabi ngono, repot ya. Karena kepentingan nih, padahal setelah itu ya tengok-tengok gitu ya, enggak ada kepentingan apa-apa. Ya, enggak. Tapi kalau ada kepentingan, makanya tadi itu sekarang itu orang aktivitasnya macam-macam kan gitu ya, semakin beragam, bisa ngatur. Ada yang pegawai gak dikai waktu sholat, dikasihnya waktu istirahat makan, misalnya kan istirahat makan kan cuma zuhur, waktu sholat asar gak dikasih misalnya. Kalau bisa ya tetap disempatkan sholat di waktu asar, nggak diberi waktu istirahat secara tertulis, tapi secara praktek bisa, nah, silahkan. Tapi ada yang benar-benar nggak dikasih waktu, ya wes zuhur dan asar, mosok terus begini. Ya itulah mudahnya Islam itu. Nek iso golek penggawean liya, tapi sebelum ditinggalkan ya kan harus tetap sholat gitu kan. Nah begitu caranya.
Atau tadi itu yang punya hajat, gak setiap hari punya hajat, gak setiap hari duwe gawe, gak setiap hari mantu kan gitu. Ya sampean iring-iring jam berapa berangkatnya? Jam 1 siang, ya kan? Engko jam 1 siang sampai Mojokerto jam setengah 4 sore. Ya karena jam 1 siang saling nunggu, setengah 3 baru berangkat sampai setengah 4 sore. Setengah 4 sore baru duduk. Mulai acara macam-macam maghrib. Sholatnya ya sudah zuhur sekalian asar begitu. Nak mau sok angel, ini enggak angel. Nah. Baik, itu terakhir. Jadi hadis yang terakhir itu menjadi kunci. Kata Ibnu Abbas, Nabi pernah menjamak sholat zuhur, asar, maghrib, isya di Madinah, padahal tidak sedang khawatir musuh dan tidak sedang hujan. Nah, prakteknya adalah untuk memudahkan kita ketika punya kebutuhan tertentu. Nah, begitu ya. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.